Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Andi Dermawan MA. Terima kasih Ustadz Andi sudah berkenan untuk kali yang kesekian bisa hadir di Yom Sabtu pagi. Matur suwun Ustadz. Terima kasih kembali Pak Dudi. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak Ibu jamaah Yomiyah Kantor GATI yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan semua di Yom Sabtu pagi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka di pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan keberkahan, keselamatan sehingga bisa bersilaturahmi di dalam Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Hati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka sesuai dengan permintaan Ustadz Andi, kita baca dulu surat pendek yaitu dari mulai Al-Ikhlas satu kali, Al-Falaq satu kali, kemudian Al-Anas. Leres ya Ustadz? Leres. Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan tadarus Monggo dibuka suratnya Al-Hujurat, yaitu surat ke-49. Al-Hujurat surat ke-49. Mohon izin Ustadz, kita baca dari ayat 1 sampai ke 10 Bapak. Monggo kita tunggu suratnya Al-Hujurat, surat ke-49 dari ayat 1 sampai ke 10. Dah. Bapak Bu Hajah Siti Bakriati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina tahanallahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairan lakum. Wallahu ghafurun rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fashiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karrata ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iftatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Bu Hajah Siti dan Bu Hajah ya yang sudah memimpin kita harus di pagi hari ini. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya akan ditemani oleh Bu Dr. Zulita Nur Cahyati sebagai moderator. Monggo Bu Zulita, waktu kami persilakan. Hatur nuwun Mas Dudi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah. Kami panjatkan, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk senantiasa mensyukuri waktu dan kesempatan hingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dan siap untuk menyimak tausiah yang sangat penting tentang belajar tabayun dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Andi Darmawan dari UIN Kalijaga. Begitu ya Pak Ustadz ya? Pada kesempatan pagi hari ini saya diamanahi untuk menjadi pemandu selama jalannya pemaparan tausiah dari Pak Ustadz. Nanti kemungkinan kita diberi alokasi sehingga sekitar pukul 7, begitu Pak Ustadz. Nanti akan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dari para jamaah semuanya. Itu pengantar dari kami, tidak perlu berlama-lama, kita segera menyimak tausiah yang akan disampaikan Ustadz Andi Darmawan. Monggo Ustadz. Terima kasih Pak Dudi, terima kasih Ibu Yulita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Sehat semua ibu-ibu, bapak-bapak?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di antara orang-orang yang sakit kita masih disehatkan oleh Allah. Semoga yang sakit diangkat penyakitnya dan dikuatkan dalam menjalani titah Tuhan berupa sakit. Di antara orang-orang yang sibuk kita pagi hari ini masih dibuat Allah terjaga untuk berbagi ilmu dalam rangka tawasobil haq, tawasobil sob, karena majelis Rasulullah itu adalah majelis ilmu. Oleh karena itu, apapun yang berseliweran dalam kebaikan di majelis ini, semoga Allah mengijabahi doa baik pinta kita semua. Dan di antara orang-orang yang sudah meninggal, kita masih diberi kesempatan hidup sampai usai subuh ini. Kita tidak tahu apakah pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau sebentar lagi mungkin salah satu dari kita ada yang ditakziai. Inilah alasan yang melatar belakangi mengapa kita wajib mensyukuri karunia Allah berupa sehat dan yang paling umum adalah berupa kehidupan ini sendiri. Karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai pribadi saya senang dengan ngadem ke hati dari beberapa Zoom yang pernah saya ikuti, ini adem tenan. Jadi rileks, banyak ilmu baik yang berseliweran, bahkan ketika Zoom belum mulai, Pak Dr. Artanto ngendiko beberapa hal dari pertanyaan beberapa jamaah, iseng gojek tapi mentes, ini yang sulit sekali kita temui di tempat lain. Oleh karena itu, sebagai orang awam dari pertanyaan awal kaitan dengan sirup, kita bahas sirup tadi, kita baru paham artinya kalau sudah dilarang diikuti dulu, nggak usah banyak tanya. Nanti kalau sudah pagebluknya hilang baru. Nah, ini hal yang sederhana, tapi inilah majelis ilmu Bapak Ibu rahimakumullah, di mana banyak orang-orang yang dititahkan Tuhan dalam berilmu dan hebat di bidangnya, saling tutur suwur sembur, berbagi kebaikan, berbagi pengetahuan, dan tentu berbagi jalan menuju ke jalan Allah untuk mencapai ridhonya. Berikutnya, Ibu Bapak rahimakumullah, mengapa saya mengusulkan untuk tema ini dari pertanyaan Bapak Dudi? Karena seringkali banyak kasus bermula dari kurangnya tabayun. Salah satunya, beberapa hal kaitan dengan ini. Kenapa demikian? Karena tabayun ini dianggap sekedar omong-omong, sekedar gojek, alah TST wong bolo dhewe, adalah tahu sama tahu teman sendiri. Tapi akhirnya membawa malapetaka dalam persahabatan, dalam keluarga, dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Oleh karena itu, dalam hidup, seringkali Allah memberikan percontohan, permisalan pada makhluknya, khususnya para anbiya, para nabi dan orang-orang saleh, konteksnya agar kita bisa meniru minimal, kalau tidak bisa sama, itu sudah dianggap sama di hadapan Allah. Meniru dalam pengertian di sini, yushbih. Paling tidak kita bisa mengamalkan sesuai dengan kadar dan kapasitas kita masing-masing. Nah, dalam Islam, kata tabayyun ini, Bapak Ibu rahimakumullah, aslul fi'li dari tabayyana yatabayyanu. Arti umumnya klarifikasi. Nah, begitu kira-kira. Kalau dalam struktur bahasa Arab, bayyin itu jelaskan dengan keterangan yang lengkap. Maka tabayyana ya tabayyanu, tabayyun dalam konteks yang lebih umum adalah melakukan klarifikasi jika dianggap suatu hal permasalahan itu masih grey atau remang-remang. Kenapa ini menjadi penting? Kepentingannya terletak pada kasus di kemudian hari. Apa yang kita anggap gampang, mudah, sederhana, itu ternyata membawa bencana di kemudian hari. Bencananya ada dua. Pertama, suudzon kita semakin meninggi, kemudian perilaku kita terdidik untuk situasi seperti itu. Konflik-konflik yang muncul baik di lingkungan
keagamaan atau lebih luas keindonesiaan itu juga bermula dari itu. Nah, dari sini mari kita belajar bagaimana peristiwa Imam Syafi'i dengan muridnya bernama Ahmad bin Hambal yang dikenal pada akhirnya menjadi Imam Hambali. Jadi kenapa disebut imam itu di Indonesia? Imam itu ketua, imam itu kepala, imam itu yang dianggap faham untuk beberapa hal. Makanya disebut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Tapi namanya mereka Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Nah, di Indonesia lebih mudah menyebutnya Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, walaupun pada akhirnya menjadi mazhabul arba'ah, menjadi 4 mazhab atau dikenal dengan 4 imam mazhab, mereka berseberangan, tapi mereka saling belajar. Seperti Syafi'i ke Maliki misalnya. Mereka saling belajar. Mufarraqah dalam hal pemikiran, ya memang itu titah Tuhan Bapak Ibu. Kenapa kita berbeda? Karena ada akal. Akallah yang membuat kita memiliki pilihan-pilihan hidup. Dan tentu dalam Islam bertanggung jawab atas pilihan kita, apapun bentuknya. Termasuk kita memilih untuk hadir di Zoom pagi hari ini. Bisa saja titah Tuhan pagi ini dari kita ada yang wafat. Tapi ditangguhkan oleh Allah karena kita menghadiri majelis ini. Tapi bukan berarti faham mau wafat lalu segera hadir di majelis, enggak juga. Jadi banyak hal yang rahasia hidup yang tentu menjadi rahasia manusia dirahasiakan dari yang diketahui Allah, kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Nah, 4 imam mazhab tadi walaupun berbeda jamaah, mereka dalam satu rangkaian keilmuan. Pada pertemuan Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, dari beberapa pertemuan antara murid dan guru ini, Imam Syafi'i berkata kepada muridnya, Bapak Ibu, Ahmad bin Hambal. Beliau bilang begini, Mas Hambal, so tak dolan nggonmu ya. Besok saya tak menginap di rumahmu ya. Boleh nggak? Oh, silakan guru, silakan. Dengan senang hati. Dari percakapan itu maka etika dalam Islam menerima tamu tentu kupuh lungguh suguh. Kupuh kita selalu perhatian, penghormatan kepada ad-dhuyuf, ad-dhaif. Suguh adalah kita bisa mengeluarkan beberapa makanan ringan sampai berat karena sudah jauh-jauh mau bertandang ke kediaman kita. Lungguh kita persilahkan menikmati selama bertamu di rumah kita. Itulah yang dilakukan oleh Ahmad bin Hambal. Sebelum Syafi'i datang, gurunya, Ahmad bin Hambal bercerita banyak kepada putrinya, anak perempuan Ahmad bin Hambal. Dia cerita bahwa gurunya ini luar biasa, bukan hanya hebat, ibadahnya pun layak untuk ditiru kebaikannya, istiqomahnya. Singkat kata, Imam Syafi'i berkata kepada Ahmad bin Hambal, maksud saya, berkata kepada putrinya, kamu nggak salah untuk melihat orang ini nanti, ini guru ayah. Karena itu putrinya tadi membantu mempersiapkan segalanya. Setelah disiapkan, Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari yang ditentukan, gurunya Ahmad bin Hambal hadir, datang dan siap bermalam singgah di rumah Imam Ahmad bin Hambal. Syafi'i ketika hadir, mantap, lalu mengetuk pintu, dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh keluarga itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira, senang karena orang yang dinanti-nantikan itu sudah sampai di kediamannya dengan selamat dan sehat. Sampai di situ ketika datang, terjadi pembicaraan yang luar biasa hangat
Sampai putrinya tadi memperhatikan betul 3 hal yang diperhatikan. Pertama, cara berpikir, kedua, sikap mental, dan ketiga, behavior, perilakunya. Dilihat dengan baik, dipahami. Karena orang ini kebanggaan ayahnya. Putrinya Ahmad bin Hambal begitu mengagumi ayahanda, karena ayahandanya tadi sangat mengagumi gurunya. Jadi putrinya ingin melihat seperti apa profilnya. Sampai di situ, sampai hari itu menjelang sore, hingga akhirnya malam tiba, lalu disiapkannya lah makan malam. Nah, di sini peristiwa itu dimulai, Bapak Ibu. Ketika makan malam ditata dengan baik, Syafi'i makannya lahap, sangat lahap, bahkan nambah 2 kali. Sang putri mulai sangsi, berita kebaikan tentang kehebatan Imam Syafi'i. Alisnya berkerut, dahinya berkerut, alisnya gantet. Masa sih ulama kok makannya banyak itu? Lukah ya jebul mangane nambah barang itu. Itu batin yang ada di putri Ahmad bin Hambal, tapi nggak berani disampaikan. Dia hanya membatin saja. Wah, kata ayah, ulama itu makannya sedikit, kemudian nggak nambah, dan yang terakhir secukupnya. Tapi ini kok lahap, begitu lahap hingga nambah 2 kali. Sang putri melihat dengan teliti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak paham, Bapak Ibu. Beliau tahu diperhatikan, tapi diam saja. Sampai akhirnya makan malam selesai, lalu putri Ahmad bin Hambal memperhatikan apa yang dilakukan berikutnya oleh Imam Syafi'i. Lalu Syafi'i masuk kamar. Ketika masuk kamar, lampu dinyalakan, diperhatikan, kemudian beliaunya tertidur sampai 1/3 malam. Ahmad bin Hambal tertidur, putri tercintanya tertidur, hingga terbangun mereka berdua melakukan kebiasaan diri, yaitu menunaikan ibadah Qiyamul Lail atau tahajud, bahasa yang kita kenal. Ketika tahajud yang mau dilakukan, putri Ahmad bin Hambal tidak berwudu dulu. Beliau memperhatikan kamar ini. Kamar dari usai langsung makan ditutup, bahkan ketika diperhatikan juga nggak keluar juga, karena anandanya, anak putri tercintanya Ahmad bin Hambal, berharap bisa berjamaah bersama Imam Syafi'i. Karena lama ditunggu tidak keluar, lalu berangkatlah putri tadi untuk mengambil air wudhu. Sampai terus berjamaah bersama ayahandanya, sampai selesai. Tetapi sesekali kepala putri menoleh ke kamar sang tamu istimewa tadi. Nggak keluar juga. Sampai di sini makin sangsi kehebatan guru ayahandanya. Kok bisa ya? Masa katanya ulama. Pertama wis mangane oke, kedua malam opo kuaregen ya, langsung tidur sehingga lupa sholat tahajud. Katanya ulama kok nggak tahajud. Makin sangsi putri Ahmad bin Hambal. Apakah selesai sampai di situ? Tidak juga. Menjelang subuh tiba, keluarga itu menunaikan jamaah subuh. Tiba-tiba keluar kamar Imam Syafi'i, langsung berjamaah dengan keluarga itu. Makin tambah sangsi lagi putri Ahmad bin Hambal. Terus mangane oke, langsung turu, ora sholat tahajud, subuh ranggo wudu. Lengkap penderitaan yang diderita oleh putri tadi. Akhirnya makin sangsi, masa ulama kumbal kayak gini, ini beneran nggak ini? Jadi praduga-praduga memang ada di pikiran seperti itu. Saya ketika membaca kisah ini, saya membayangkan kalau saya jadi putrinya Ahmad bin Hambal, sama kira-kira melihat peristiwa ini. Ini orang kok indah kabar dari rupa ya. Kabarnya luar biasa, tapi aslinya kok begini. Nah, begitu. Sampai di situ ketika usai sholat subuh, mereka berdoa bersama. Setelah itu Imam Syafi'i mulai berkemas-kemas
untuk meninggalkan kediaman murid tercintanya Ahmad bin Hambal. Yang berikutnya akhirnya beliau dikenal dengan pendiri itu Imam Hambali, salah satu dari Madzhabul Arba'ah. Ketika pagi tiba, sang tamu istimewa mau berkemas pulang, kemudian bertanya putri kepada ayahandanya, ya, gimana nak? Yakin ya, Pak Imam Syafi'i ini ulama? Yakin, ayah belajar bertahun-tahun bersamanya. Kenapa? Aku kok sangsi ya? Kenapa sangsi? Lalu diceritakannya lah 3 perkara tadi yang dia perhatikan. Nah, baru sehari aja kita bisa memastikan orangnya seperti ini ya. Bagaimana mungkin ayah kok belajar sama beliau? Ahmad bin Hambal tersenyum, kemudian disinilah peristiwa kebaikan itu dimulai. Begini nak, usul ayah sebaiknya kamu bertanya langsung ke guru ayah Imam Syafi'i. Tanyakan ketika tadi, aduh nanti tersinggung ya, dia ulama nak. Insya Allah nggak tersinggung. Akan dijawab apa yang menjadi kegelisahanmu. Tanyakan aja, enggak apa-apa. Nanti ketika mau pamit. Yakin ya? Yakin. Nah setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, Syafi'i diajak ke ruang tamu. Disitulah ditunjukkan rasa gembira, sumringah wajahnya Imam Syafi'i ketika mau pamit. Tidurnya pun pulas menurut sang anak. Ini mesti berdahar, ini mesti kuarkan, mesti enggak sholat kan begitu. Nah sampai di situ, lalu Ahmad bin Hambal ngendiko gini, Pak Imam Syafi'i, ya gimana mas? Ini putri saya ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Boleh tidak? Oh silakan, silakan. Maaf loh nanti kalau menyinggung. Oh enggak. Silakan, Duk, silakan. Apa yang menjadi kegelisahanmu silakan ditanyakan. Syafi'i sebenarnya sudah paham. Kenapa? Beliau juga sadar loh kalau diperhatikan. Kita pun juga demikian kok kalau diperhatikan orang. Nah disitulah tabayun itu terjadi. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Imam Syafi'i, saya mau nanya. Ustadz, Pak Kiai ini kan ulama Ustadz ini, iya. Kok makannya banyak? Maaf loh kalau menyinggung. Imam Syafi'i hanya tersenyum. Terus apalagi layaknya orang bijaksana yang memiliki wisdom ilmu. Orang berilmu biasanya memiliki wisdom. Ilmu sungguhan maksudnya, bukan ilmu-ilmuwan. Ketika merasuk ke jiwa, memiliki wisdom. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, tadi malam itu nopo kuaregen nggih. Kok sampai di dalam nggak keluar-keluar. Oh, Bapak cerita Bapak ini ulama, tapi kok nggak sholat tahajud ya? Oh, itu ya. Apalagi. Nah, yang ketiga, Pak, yang makin saya sanksi ke Bapak. Di dalam Islam, sholat itu kan sah tidaknya, syarat rukunnya mesti diawali dengan wudhu. Agar hilang najis, baik najis fisik maupun najis yang non-fisik. Dari wudhu itulah baru kita melaksanakan sholat. Tapi saya lihat Bapak nggak wudhu. Langsung aja gabung jamaah. Gimana Pak itu Pak? Syafi'i tersenyum, Bapak Ibu, lalu dijelaskan seperti ini. Gini, Dok. Kenapa saya makan lahap di rumahmu? Saya mendengar kabar bahwa di kotamu, di kampungmu ini sulit mencari barang makanan yang halal. Saya guru ayahmu. Saya hakul yakin akan di makanan yang baik, bukan sekedar halal tapi thayyib. Dan kedua, keyakinan kita mengajarkan makan makanan yang halal membuat tubuh sehat. Kedua, keyakinan kita dalam makanan yang baik, halal dan bersih membuat kita tidak tersedak dalam makan dan menjadi daging karena diikhlaskan rezeki ini oleh yang menyajikan yaitu ayahmu dan kamu.
Oh begitu. Iya makanya aku lahap. Karena aku yakin ini makanan ini halal dan makan makanan halal itu menyehatkan. Kedua, karena aku kenyang lalu aku masuk kamar. Masuk kamar itu menyiapkan 3 hal. Quran, pena, dan kertas. Apa yang saya lakukan, Dok, tadi malam sampai tidak sholat tahajud? Karena aku menyelesaikan kajian-kajian fikih, pertanyaan-pertanyaan yang membuat masyarakat ragu, sehingga aku harus membantu menyelesaikan lewat sarah-sarah dari Quran dan hadis. Kitab fikih aku kaji, aku cocokkan dengan kasus di masyarakat, aku integrasikan sehingga nanti problem solvingnya tidak memberatkan, tapi memberikan banyak pilihan. Itulah kenapa Bapak Ibu, Syafi'i ini memiliki akar kuat di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia dan Indonesia. Sebagian Brunei, kalau di Thailand itu khususnya di Thailand Selatan, daerah Patani, dekat Universitas Fatoni. Itu memiliki kekuatan akar Syafi'i karena lebih elegan dan memberikan sejumlah pilihan dari kasus-kasus keagamaan dalam kitab fikihnya. Terus kenapa kok nggak milih sholat? Ketahuilah nak, mengkaji ilmu, mengkaji Quran di malam hari itu lebih baik dan mulia daripada sholat tahajud. Itu jawaban Syafi'i. Belajar malam hari membaca Quran, kemudian menuliskan sarah-sarah dari yang dibaca, memahami, lalu dari kajian itu aku distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan pemahaman. Itulah yang aku lakukan malam hari. Sehingga kalau engkau bertanya dan sanksi kenapa nggak tahajud, karena mengkaji ilmu, membaca Quran malam hari itu lebih mulia daripada sholat tahajud. Yang ketiga, kenapa tidak wudhu? Saya dari usia 10 tahun terbiasa diajari guru saya gantung wudhu. Nah, jadi tadi malam habis makan setelah sholat isya itu, aku tidak pernah batal wudhuku. Karena aku tidak tidur sama sekali semalam. Karena aku tidak tidur, aku tidak mengeluarkan angin, gas, dan tertidur ngantuk pun tidak karena aku mengkaji ilmu. Sehingga aku langsung sholat subuh tanpa wudhu, karena aku yakin aku masih suci dari najis. Sampai di sini, Putri Ahmad bin Hambal langsung tanpa sadar keluar dari mulutnya, Astaghfirullahaladzim. 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 Ditanya oleh Imam Syafi'i, kenapa? Saya mohon maaf, saya sudah suudzon kepada Pak Imam Syafi'i. Oh, enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Ketika suatu hal diikhlaskan oleh kedua belah pihak, maka di situ Allah mengampuni. Ini tabayun dalam Islam, Bapak Ibu. Nah, tabayun dalam Islam adalah ketika terjadi prasangka praduga, maka mesti fas'al, tanyakanlah kepada orang yang kita suudoni tadi. Harus dibedakan, ya. Kalau dalam penelitian, kajian ilmiah, suudon itu disebut praduga-praduga. Kecurigaan tadi disebut dalam penelitian diizinkan, tapi untuk konteks pertanyaan riset. Seperti membangun asumsi, kemudian hipotesis, pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi beda dengan curiga, ya, Bapak Ibu. Curiga, kemudian konteksnya dengan prasangka itu memiliki perbedaan yang tegas walaupun sulit sekali dilihatnya secara tipis. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita akan simpulkan pertama, contoh dialog yang terjadi antara putri dari Ahmad bin Hambal yang kemudian hari kita kenal dengan Imam Hambali dengan gurunya Ahmad bin Hambal yaitu Asy-Syafi'i ternyata memberikan istimbat bahwa tidak mesti kita melihat persoalan lalu kita segera potong untuk ditanyakan, tapi kita tunggu sampai selesai dulu. Kalau kita yakin masih berlanjut
Contoh lain bisa kita lihat pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu jengkel melihat Khidir mecahi kapal. Buru-buru ditanya. Apa kata Khidir? Sabar Musa, sabar. Nanti saya jelaskan kalau sudah semuanya selesai. Nah, Musa tadi contoh intelektual yang memiliki kehausan ilmu sehingga tingkat kesabarannya dilampauinya. Dengan anaknya Ahmad bin Hambal tadi kita bisa belajar, dia mengintegrasikan bagaimana ayahanda tadi mendampingi, ditunggu sampai selesai, baru ditanyakan. Jadi tabayun itu mesti kita tunggu sampai persoalan selesai, hingga kita menanyakan ulang dalam bentuk klarifikasi. Yang kedua, cerita tadi menunjukkan kepada kita bahwa tidak sekedar yang berdosa, misalnya beberapa ulama bilang berdosa prasangka suudzon, tetapi kadang orang yang memancing suudzon itu juga bermasalah. Memancing suudzon dalam konteks di sini adalah behavior kita, perilaku kita membuat orang memiliki tafsir yang berbeda, bahkan tafsir yang keliru. Kenapa demikian? Karena perilaku yang outsider di luar kita sering berperilaku yang membuat kita mengerutkan dahi kita untuk bersuudzon. Jadi jangan disangka yang suudzon saja yang berdosa di hadapan Allah, tapi yang membuat orang lain suudzon itu juga mendapatkan hal yang sama. Begitu. Tetapi ketika saling mengikhlaskan, klarifikasi tadi terjadi, tentu Allah menyebutnya dengan ma'fu, dimaafkan. Jadi tingkat perilaku seseorang itu yang membuat orang lain berprasangka itu juga ikut andil dalam persoalan ini. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah kenapa di Quran Allah membuat minum ya. Makan sekarang ya. Membuat pagar. Contoh. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anil shimal qaidun. Allah menempatkan dua malaikat, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, senantiasa mencatat perbuatan kita sehari-hari. Nah, pagar-pagar dalam konteks inilah yang sesungguhnya membuat manusia bisa memilih perilaku-perilaku yang kita lakukan. Pertanyaannya, mungkinkah Pak kita tidak bersuudzon? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Kita diberi akal oleh Allah untuk bermanuver. Kadang bermanuver kita salah, yaitu berupa prasangka buruk atau praduga yang buruk. Tetapi kan agama memberi pintu keluar, Bapak Ibu, yang disebut dengan tabayun tadi. Tidak mungkin haji 7 kali sekalipun, ulama, kiai sekalipun, tidak mungkin tidak memiliki prasangka, praduga yang kadang keliru. Meski demikian, Islam memberikan pintu keluar, yaitu apa? Tabayun. Ketika tabayun dilakukan, selesai. Sudah. Tidak berdampak kepada misalnya dosa, atau makruh, atau keputusan hukum yang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kelompok pengajian Ngedem Kiati, dari sini kita bisa melihat persoalan bahwa tabayun dalam Islam, kenapa seringkali dianggap remeh? Karena cara berpikir kita ketika sudah menghakimi, itu dianggap final. Itulah kesimpulannya. Padahal itu baru bentuk tafsir. Misalnya, sederhana, di belakang Pak Dudi, sawah. Saya melihat, oh Pak Dudi ini nggak di dalam masjid, tapi di pinggir sawah. Mana buktinya? Lah itu gambar di belakangnya. Padahal ada IT yang bisa kita mainkan background belakang kita, konteksnya dalam pengertian estetik. Supaya lebih estetik gambar kita dilihat, maka kita membuat perwaragam gambar yang ada di background kita. Nah, ini contoh yang sederhana. Sehingga ketika Pak Dudi bilang, aku ini melu pengajian loh, neng di, ayo neng musola omahku. Ah, mesti ngapusi wong neng pinggir sawah kok. Jadi kecil, bahkan tidak mungkin manusia dari lahir sampai meninggal nanti dia tidak
terkena jerat praduga dan prasangka. Pertanyaan terakhir, lalu bagaimana Pak agar prasangka praduga itu tidak menimbulkan dosa? Ya tabayun tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, memperluas wawasan, Bapak Ibu. Wawasanlah yang membuat kita memiliki wisdom. Caranya bagaimana? Jangan jadikan akal sebagai majikan, tapi pastikan akal menjadi pilihan kita untuk dimanfaatkan kelebihannya. Jadi jangan jadikan akal sebagai majikan. Karena nanti kita akan ditentukan oleh akal tadi. Tapi manusialah yang menentukan akal tadi. Caranya bagaimana? Salah satunya melalui forum-forum litambihil ghafilin. Seperti pengajian seperti ini. Saya kalau tidak ada jadwal, Bapak Ibu, saya mencari kelompok pengajian, saya ikut. Jangan disangka kalau sudah Ustadz, itu mesti baik. Tidak. Hanya karena aib kita ditutupi Allah, Bapak Ibu. Maka orang-orang yang bismillah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu di majelis semacam ini, keburukan kita ditutupi Allah dari yang lain. Yang nampak yang baik. Oleh karena itu maka ilmu agar yuntafa'u bih, bermanfaat, maka di sela-sela seperti ini saya wong legan golek momongan. Cari majelis-majelis yang bisa menjaga behavior kita tetap pada relnya. Ini salah satu at-thariqah kaifiyah agar kita selalu berjalan di jalan yang Allah dan Rasul-Nya harapkan. Ini Bapak Ibu. Sehingga kalau sudah tidak mungkin manusia, tidak mungkinlah memiliki praduga buruk, tetapi yang diberikan Allah jariyah, cara kita untuk menghindari itu yang diberi pahala oleh Allah, Bapak Ibu. Seperti subuh. Jangankan pas sholatnya, cara kita melawan ngantuk agar bisa berwudu dan berjamaah di masjid, itu amal jariahnya tersendiri, Bapak Ibu. Yang dinilai apa? Jihad kita untuk melawan ngantuk tadi. Sama juga ketika kita memenuhi undangan, karena dalam Islam hukumnya wajib. Tidak hadir harus ada tabayun. Apa itu? Informasi ketidakhadiran. Itu aturan dalam Islam. Nah, dari sinilah kita bisa paham bahwa karena tidak mungkin manusia tidak memiliki praduga buruk, prasangka buruk, maka cara yang bisa kita lakukan adalah kalau tidak mungkin bisa menghindari, yang kita lakukan adalah bagaimana klarifikasi kepada suatu peristiwa yang membuat kita remang-remang untuk bisa memahami. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memiliki dan membangun community development semacam ini agar kita tetap berada dalam behavior yang dibangun bersama-sama dalam komunitas. Misalnya Ngadem Ki Ati misalnya. Ngadem Ki Ati ini memiliki komunitas yang tanpa sadar itu akan membentuk behavior kita. Saya akan mengulang beberapa teori dalam kajian psikologi yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu ya. Jadi habit, kebiasaan itu nanti akan melahirkan value, nilai. Nilai akan menentukan attitude, sikap kita. Attitude akan melahirkan belief, keyakinan, kepercayaan, dan habit, value, attitude, belief akan menciptakan behavior, perilaku, baik perilaku sadar maupun perilaku alam bawah sadar. Contoh seperti ini. Bapak Ibu terbiasa Sabtu pagi diundang oleh pengurus pengajian ini yaitu Pak Dudi untuk meeting Zoom, kita ketemu di sini. Karena kebiasaannya begini, maka ketika di komunitas yang lain Bapak Ibu diajak Sabtu esok ya acara, waduh nggak bisa ya, aku Sabtu pagi antara 5:30 sampai jam 5:30 ada Zoom sendiri.
habit inilah yang membentuk value. Ada nilai-nilai yang menjadi pagar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, dari sini tanpa kita menjelaskan ada masalah apa, tabayun itu sudah ongoing. Ketika menjelaskan bahwa, oh, Bapak A jangan kita ajak karena sudah punya acara di Sabtu pagi. Misalnya begitu. Sehingga terhindar dari malapetaka di kemudian hari. Karena tanpa sadar, tabayun yang ringan tadi sudah dilakukan lebih awal. Kenapa orang diundang tidak hadir mesti wajib menjelaskan? Itu karena sudah jangan sampai menimbulkan fitnah. Contoh, diundang tidak datang. Misalnya saya, Pandi ikut pengajian ya? Ya, oke. Lalu tidak datang. Sangat boleh terjadi loh Bu, di pikiran kita, alah paling turun meneh ya. Kenapa? Dilihat dari habit. Orang tahu melu pengajian, terus tiba-tiba diundang tidak hadir. Alah paling turun meneh. Padahal ada 3 persoalan. Boleh juga IT bermasalah. Bisa tergantung dari kuota, kan bisa. Bisa jadi karena ya gaptek juga bisa, usernya yang ada masalah. Kan begitu. Mau ngoperasionalkan, bingung. Mau tanya, malu. Kemudian yang ketiga, boleh jadi pas di tengah-tengah Zoom, listrik padam. Banyak hal yang bisa dijelaskan. Itulah kenapa dalam Islam, kita mesti ada klarifikasi. Pak, maaf banget ya, jam Sabtu pagi sok ugelangan nih, nggonku. Jadi nanti kalau di tengah-tengah mati, sorry ya, oh ya enggak apa-apa. Jelas, tapi ketika di tengah pengajian off, oh ini paling ugelangan misalnya. Oh ini kuotanya habis. Coba kalau tidak, wah, setor raito atau 5 menit baru hilang. Kan muncul praduga dan itu oleh halayak umum disebut manusiawi. Tapi dalam Islam tentu itu behavior yang perlu warning buat kita Bapak Ibu rahimakumullah. Sederhana tapi bisa akan menjadi habit kita sehari-hari. Ini Bapak Ibu ngedemkati yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga mari belajar dari Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali dan putri tercintanya, kita jadikan sebagai blueprint kita dalam berperilaku. Tentu yang paling atas blueprint kita adalah Muhammad Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai ulama, sampai di kita. Tentu beliau-beliau ini akan menjadi penerus yang sampai ke kita risalah Islamiyah yang baik dan benar. Ini Bapak Ibu yang dihormati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi kita sampai di sini sehingga rekomendasi kita, mari kita tetap belajar untuk memperluas wawasan kita sehingga luasnya wawasan seseorang tentu akan menjadi salah satu alat ukur orang terhindar dari prasangka dan praduga. Aku qouli hadza nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Andi atas tausiahnya. Kita jadi belajar bagaimana Imam Syafi'i itu dengan bertamu ya, ada bertamu sampai akhirnya yang tuan rumahnya itu jadi tanda kutip agak berprasangka gitu. Kok nyeleneh ya Ustadz, kok kayak ulama kok kayak seperti ini. Kita memasuki fase diskusi. Ini sudah ada di forum chat. Nanti jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Yang pertama dari Ibu Wisnuwardani, izin bertanya Ustadz, seringnya kita mengambil jalan, membiarkan masalah sampai masalah itu hilang sendiri. Bagaimana tinjauan secara Islam? Syukron Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Wisnuwardani. Pertanyaannya dan terima kasih Bu Yulita. Begini, Bapak Ibu rahimakumullah,
ketika kita mengambil jalan membiarkan suatu masalah sampai masalah itu hilang sendiri. Sebenarnya masalah tidak hilang, Bapak Ibu. Pikiran kita yang menganggap hilang. Apapun masalah kalau tidak diselesaikan, dia akan datang di kemudian hari dalam bentuk yang lebih menggurita. Seperti rusaknya kendaraan, meaki bocor sidik. Dia bisa terbakar loh. Jadi seringkali kita menganggap masalah dan kita anggap masalah hilang sendiri, itu kita sering menggunakan jargon diam demi harmoni. Ini yang bermasalah di kemudian hari. Diam demi harmoni adalah api dalam sekam, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena tidak pernah ada masalah yang selesai dengan sendirinya. Allah saja dalam Asmaul Husna ada al-awal wal akhir. Tapi bukan berarti Allah berawal dan berakhir, tidak. Itu menunjukkan bahwa semua ciptaannya ada yang berawal, ada yang berakhir. Sama juga dengan masalah, Bapak Ibu. Apa yang kita mulai, baik menimpa kita yang bikin masalah, insider yang bikin, ataupun outsider, masalah datangnya dari luar diri kita, itu tidak mungkin secara sunatullah, secara alamiah, dia selesai dengan sendirian. Wis ben-ben, jarke wae. Engko lak rampung dhewe gitu. Tokne wae, tak rampung dhewe, tidak ada. Itu kesimpulan dalam pikiran kita. Karena diam demi harmoni sebenarnya membuat masalah yang tadi api kecil, dia akan menggurita. Nah, dalam Islam, pandangan ini bisa kita lihat dua hal dari dua sisi, Bapak Ibu. Yang pertama, masalah itu mesti dilihat dari apakah masalah ini pada akhirnya nabrak ke syar'i atau sekedar masalah kehidupan sehari-hari. Kedua, masalah bisa kita lihat apakah masalah ini menimbulkan efek publik atau hanya sekedar lingkungan diri kita sendiri. Dua masalah, dua hal yang kita petani seperti tadi, ini akan berdampak di kemudian hari ketika dia membesar. Mesti kita harus memilih juga masalah mana yang paling berat. Ada dua masalah, harus diselesaikan salah satu, tidak bisa tidak. Apa dasar kaidah usuliyahnya? Akhafidz dzarara ini wajibun. Yang kedua apa? Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Mana kebaikan dulu yang kita utamakan? Itu tadi. Mudaratnya harus diambil yang terkecil. Contoh sederhananya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sedang sholat. Lalu terjadi gempa bumi. Sholat itu kan bagus. Di hadapan Allah. Wajib lagi. Di tengah gempa kita tahu gempa. Dan kita yakin bangunan nggak kokoh bakal ambruk, kita mati di dalamnya, kita meninggal. Langkah pilihan apa yang kita ambil? Apakah lari atau tetap menyelesaikan sholat? Ini kan pilihan-pilihan hidup. Maka kaidah usuliyah mengajarkan ya harus lari. Tapi kan kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya, tapi kan nanti mati. Maka dalam maqasidus syariah, hifdzun nafas itu menjadi pilihan syariat yang diutamakan. Ini salah satu contoh sederhana, Ibu-ibu, kalau dalam Islam, masalah setiap manusia ada, tapi dahulukan yang mudaratnya lebih ringan. Kaidah usuliyahnya seperti tadi. Demikian jawaban atas pertanyaan pertama. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup jelas ya, meskipun mungkin ada yang belum serak gitu ya, karena perbedaan pendapat pasti nanti ada. Nanti saya akan menyambung pertanyaan dari Ibu Wisnuwardani ini, karena saya mendapat tausiah bahwa diam itu emas. Apakah diam ini lebih baik daripada tabayun, begitu Ustadz? Jadi kalau saya boleh menyambung pertanyaan Bu Wisnu adalah itu, begitu ya. Nanti mungkin penjelasannya belakangan Ustadz. Sudah ada yang bertanya banyak ini di forum chat. Pak Didik dari bertanya tentang bagaimana sanggah-sanggahan di panggung pengadilan, di meja pengadilan, karena itu tidak masuk akal.
Bagaimana seseorang terdakwa ingin menyelamatkan diri dari kesalahan agar terbebas dari jeratan hukum, padahal si terdakwa adalah benar-benar bersalah. Bagaimana, Ustaz? Ya, baik, pertanyaan yang luar biasa. Ada dua hal Bapak Ibu yang bisa kita perspektifi. Yang pertama, seringkali masyarakat melihat itu pada peristiwanya, bukan pada mawaro al-muskilat, apa realita yang ada di balik sebuah peristiwa. Contoh sederhana, terjadi kecelakaan di Jalan Solo antara sepeda motor dengan becak misalnya. Pertanyaan akan mengarah seperti ini, Bapak Ibu. Katanya ada kecelakaan di Jalan Solo. Iya, apa sama apa? Becak sama motor. Yang meninggal motornya, dia ngebut. Selesai. Oh, berarti becak ceneng dinding ngawur kok. Nyebrang sesuka hati, dia nggak urusan. Dikiranya orang kalau sudah naik becak dimaklumi. Enggak juga. Langsung terocos. Pikiran kita memiliki hakim tersendiri untuk menyimpulkan. Padahal Bapak Ibu, di balik peristiwa tadi ada mawar al-muskilat. Tabayunnya ada di balik tadi. Bagaimana pertanyaan? Mengapa terjadi kecelakaan? Nah, pertanyaan mengapa terjadi kecelakaan inilah yang perlu diselesaikan secara hukum. Maka ada peristiwa-peristiwa hukum, misalnya pengacara sedang menyelamatkan dalam tanda kutip orang yang bermasalah dengan hukum. Yang pertama ini, seringkali pandangan mata kita ini, pikiran kita menyimpulkan pada peristiwa yang sebenarnya jangan-jangan juga tidak seperti yang kita simpulkan. Satu, kalau ini sudah menjadi kesimpulan umum, tentu akan berbahaya. Di mana bahayanya? Al-haqqu bilan nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir itu bisa kalah oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik dan rapi. Artinya, kebaikan itu bisa menjadi salah. Di ruang ini, orang melihat saya pakai kopiah hitam, pakai peci hitam. Peci hitam. Lalu kita coba ngerjain Pak Dudi. Pak Dudi belum masuk Zoom, kita sepakat. Oh ya, kita sepakat ya. Nanti kalau Pak Dudi ngomong kopiah pecinya Pak Andi hitam, kita sepakat warnanya biru. Nah, sampai di sini, lalu saya bertanya kepada Ibu, Bapak Ibu, kira-kira peci saya warna apa? 99,9 bilang biru. Pak Dudi mesti bingung. Itu bukannya hitam, itu biru, Pak. Keyakinan kebenaran Pak Dudi, saya yakin akan tergoyah. Nah, seringkali di negara kita, contohnya, tentu di negara lain juga ada, kesimpulan itu yang muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu, sebuah peristiwa itu memiliki elan vital. Dia tidak berdiri sendiri. Jangan-jangan itu pemantik. Contoh, 15 tahun yang lalu ada perkelahian di Babarsari. 15 tahun yang lalu, antar etnis. Masalahnya sepele. Yang di koran KR kita baca, akibat senggolan lalu terjadi perkelahian massal. Pertanyaannya, mungkin nggak hanya senggolan lalu perkelahian massal? Atau jangan-jangan itu pemicu? Sebenarnya sudah ada sentimen jauh di belakang peristiwa itu yang melatar belakangi. Nah, itulah kenapa Pak Didik, tabayun bagaimana yang sanggah-sanggan di pengadilan itu, di pikiran kita, di mata kita melihat seolah-olah orang bersalah sedang akan diselamatkan, terbebas dari kesalahan. Itu yang kita tonton, kita lihat. Tapi mawaro al-muskilat, bagaimana sebenarnya peristiwanya, itu kita tidak pernah tahu. Itu yang muncul. Ada seorang kakak membunuh adik kandung. Kita akan menghakimi kakaknya penjahat, bejat, tak bermoral, wong adiknya kok dipateni. Padahal jangan-jangan dia ini membela diri sebelum dibunuh oleh adiknya. Itu tidak terlintas di pikiran kita. Nah, kedua, memang benar ada orang bersalah yang ingin diselamatkan oleh pengacara tertentu dari masalah yang ada di pengadilan. Iya, itu memang ada. Tetapi Bapak Ibu, konteks tabayun dalam Islam adalah
Ketika terjadi pengadilan berlangsung, proses pengadilan berlangsung, itulah yang disebut tabayunnya Bapak Ibu. Yang disebut tabayun adalah proses sanggah-sanggahan tadi. Bagaimana kita barusan mendengar dan masih berjalan sampai hari ini, tokoh besar di kepolisian sedang ada masalah, orang sebagian terpecah di Indonesia ini, loh kok bisa? Pengacara salah satunya dulu aktivis di KPK yang dikagumi, orangnya kalem, cerdas, hebat, kok bisa membantu dia? Banyak yang orang nggak terima. Sementara yang terbelah satunya juga bicara, oh jelas salah, kok udahlah, dihukum mati aja lah, selesai urusan. Nah, lupa bahwa tabayun itu terjadi pada saat sanggah-sanggahan, ada JPU, jaksa penuntut umum, lalu ada pengacara, lalu hakim beserta tim memperhatikan. Inilah yang disebut proses tabayun. Memang harus diakui ada juga orang bersalah yang sedang diperjuangkan untuk tidak dihukum. Itu ada, ini dunia. Tapi bagaimana konteks dalam tabayun, ya saat terjadi sanggah-sanggahan itulah Bapak, itu yang disebut dengan proses tabayun. Nah, hanya saja ada anomalinya Bapak Ibu. Anomalinya di mana? Ketika orang bersalah tadi memang betul-betul bersalah, baik kita ini tahu kesalahannya atau tidak, tapi memang bersalah, dan bisa dikeluarkan dari dakwaan salah tadi, itu ada. Unsurnya bisa jadi dari kepiawaian pengacaranya, unsurnya bisa jadi dari barang-barang atau alat bukti yang nggak ada dan tidak lengkap. Ya. Itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Inilah yang disebut tabayun dalam konteks dzon. Dzon itu duga-duga. Ojo-ojo, jangan-jangan itu dzon. Kalau yang qat'i, keputusan hukum yang didasarkan pada alat bukti. Alat bukti pun ada dua Bapak Ibu. Alat bukti yang sebenarnya nggak ada lalu diadakan, atau alat bukti diganti. Itu sangat mungkin. Itulah kenapa proses yang disebut tabayun dalam Islam ketika terjadi sanggah-sanggahan dalam proses yang terjadi di pengadilan. Nah, lalu yang benar yang mana? Saya menjawabnya yang bisa saya lakukan, wallahu alam bishawab. Karena manusia, mata bisa salah dalam melihat, pikiran bisa salah dalam mengeksekusi, dan hati bisa salah dalam berdoa. Demikian Bapak Didi, dan terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini ada Mbak Iin, Bu Afifah ini bertanya bagaimana adabnya tabayun. Kadang kalau mengajukan pertanyaan kesannya atau malah dianggap interogasi karena kita sudah terlanjur emosi duluan dan sudah ada kesimpulan sendiri. Jadi kita menyimpulkan sendiri dengan kata-kata kita. Ya, terima kasih Bu Afifah. Tabayun dalam konteks ini itu tergantung dari diksi yang kita gunakan dan intonasi suara yang kita sampaikan Bapak Ibu. Dua itu menentukan. Iya, dalam Islam disebut at-thariqah. Kaifa yuqaddimu al-as'ilah. Kaifiyah sanutuqaddim al-as'ilah. Itu adalah how to, cara bertanya, meliputi dua hal tadi. Pertama, diksi yang kita pakai. Kedua adalah bisa intonasi suara, bisa tekanan suara, dan bisa pada tasdid yang kita lakukan. Contoh, saya nunggu pengajian ini. Saya dari jam 5 sudah saya buka. Ini contoh sederhana. Lalu saya ngomong sama Pak Dudi gini. Pak Dudi, sudah pengajian, orang tak tinggal lu urusanku kayak masalah ini. Dengan saya bicara seperti ini, dengan yang kedua bandingkan. Oh Pak Dudi, nanti narasumbernya siapa ya? Oh Pak Andi, Ustadz A. Oh wah, Ustadz A ini biasanya on time ya Pak Dudi. Iya, tapi kan Pak Andi, kita mesti sabar menunggu beberapa jamaah ibu-ibu yang lain, mungkin lagi selesai anak nasi menyiapkan buat keluarga, atau bapak mungkin baru datang dari perjalanan malam tapi pengen ikut, gitu Pak. Oh ya. Kan beda.
diksi yang kita gunakan dengan ya cara kita bertanya. Itu tadi akan menentukan. Kenapa dianggap seperti interogasi? Karena ya tentu how to drive-nya emosi tadi, segera pengen tahu jawabannya. Nah, masalah biasanya meledak dari cara bertanyanya Bapak, Ibu, bukan dari akar masalah yang sedang kita telusuri. Lalu dalam Islam yang barusan dibaca tadi, itu maknanya luas. Dan pelanlah suaramu, jangan melebihi suara Nabi. Maksudnya apa? Konteks jangan melebihi di sini, kita menggunakan adab. Bahasa kita adab, bahasa Islamnya adalah uswah atau akhlak. Akhlak itu nanti yang akan menentukan bagaimana orang tadi menjawab atas pertanyaan kita. Demikian Ibu Afifah jawabannya dan terima kasih. Terima kasih juga Ustadz. Sama-sama. Jadi tetap harus pakai sabar. Kadang-kadang yang nggak sabar itu kalau sudah, ya itu tadi seperti Mbak Ain tadi, Ibu Afifah, udah emosi duluan Ustadz ini, berarti menunggu waktu yang tepat untuk tidak emosi begitu ya Ustadz ya. Ya, tapi sebenarnya tidak juga Bu. Sabar, mohon maaf ya, saya berbeda dengan Ustadz lain. Sabar tetap ada batasnya Bu. Karena kalau sabar tidak ada batas, pasti dia bukan golongan manusia. Sabar tetap Nabi ya Ustaz ya. Iya, jadi karena kita diberi akal oleh Allah, maka ada konsekuensi logis dari kita berakal, Bu. Jadi yang menentukan bukan, mohon maaf saya garis bawahi, bukan pada sabarnya, tapi diksi yang kita pakai, ya pilihan kata, kalimat, ya itu yang kadang menentukan. Terima kasih Bu Yulita. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada pertanyaan dari Mbak Anin. Biasanya Mbak Anin bertanya langsung loh Mbak Anin. Bagaimana Mbak Anin mau langsung bertanya? Rajin ini Mbak Anin ini. Ustadz, bagaimana caranya memastikan? Monggo Mbak Anin. Mbak Yulita, aturnuhun Ustadz, aturnuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan tabayun itu bagaimana kita memastikan bahwa informasi yang kita cari itu sudah benar. Terkait itu ke saya sendiri, saya kan lagi masih belajar untuk mendalami ilmu agama Islam. Nah, kadang itu saya mendengar bahwa antara ulama satu dengan ulama yang lain itu berbeda pendapat. Nah, untuk memastikan mana yang benar itu bagaimana caranya ya Ustadz? Itu aja. Baik, terima kasih Bu Anindya. Ada dua hal Bu. Jadi yang pertama, untuk memastikan bahwa dari tabayun tadi informasi yang kita anggap ini sudah benar, itu alat ukurnya hanya dua Bu. Pertama Allah, kedua kita sendiri. Secara subjek kita sendiri yang mengukur. Kebutuhan pertanyaan untuk klarifikasi kita yang menentukan. Jadi alat ukurnya itu. Contoh, misalnya Ibu bertanya tentang ngadem ke ati. Ini kantornya sebelah mana ya pastinya? Oh, itu depan JSC. Yang satunya bilang, enggak kok. Itu loh, dekat SMA UI bisa masuk. Yang satu bilang lagi, enggak kok, itu dari Jalan Wonosari ke barat. Bu Anindya nanti akan dipandu oleh di mana Ibu tinggal yang terdekat. Kalau Ibu tinggal di belakang JSC, maka Ibu akan merasa cukup tabayun ketika ada saudara kita menjelaskan, oh ngarep JSC masuk, ada aspalan kecil. Itu yang pertama, Bu. Jadi alat ukur bahwa dari tabayun ini sudah cukup atau masih kurang, itu bergantung dari kebutuhan kita. Yang berikutnya, masih yang pertama, kedua dari yang ditabayunkan tadi. Kalau sudah dijelaskan berkali-kali kita masih juga belum puas, ya sudah. Kita bisa menggunakan plan B. Plan B yang kita lakukan apa? Bertanya kepada pihak lain
dalam suatu masalah yang dianggap sama. Itu tadi. Untuk memastikan apakah jawaban ini itu yang Ibu butuhkan, Bapak Ibu butuhkan atau tidak. Jadi yang pertama, kitalah alat ukur bahwa cukup tabayun ini. Kalau memang belum puas, kita bisa menggunakan plan B, forget it, orang yang sedang kita bicarakan, lalu kita menggunakan plan B, bertanya kepada yang lain. Pertama. Yang kedua, berkaitan dengan orang belajar mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang Islam. Bapak Ibu, sekali lagi saya kembalikan ke akal. Konsekuensi Allah memberikan akal itu tentu melahirkan banyak tafsir. Banyak tafsir. Contoh sederhananya ya. Untuk memastikan mana yang benar dari banyak ustadz yang di YouTube berseliweran begitu banyak, saya memberikan ulasan sederhana itu begini, Bu. Misalnya Pak Artanto ulama, Pak Dudi ulama, kemudian Bu Yulita ulama atau Pak Didi ulama. Pak Dudi ngendika durene enak ya. Gitu. Itu fatwanya. Lalu Pak Artanto ngendika, jan enak apa sing rodok kuning. Nah, lalu misalnya Bu Yulita atau Pak Didi ngendika, ya ora enak nek mung siji. Nah, coba perhatikan 3 diksi yang digunakan dalam kalimat yang berbeda, tapi sebenarnya sama, Bu. Pak Dudi ngendika, durene enak ya. Lalu Pak Tanto yang ngendika, enak jan apa neh sing rupane kuning isine dalu. Bu Yulita ngendika sama Pak Dudi, durene yo ora enak nek mung siji. Sebenarnya hakikat ontologi dari masalah tadi, duren itu enak titik. Nah, tapi wawasan kitalah yang nanti akan memastikan itu, Ibu. Sehingga kita akan menganggap, Bu Yulita tidak suka durian karena terlalu manis. Kesimpulannya kan begitu. Sama dengan Pak Didik lah. Karena diksi yang pertama dipegang adalah, ya ora enak, apa neh mung siji. Kan begitu. Nah, seperti itu, Bu, kalau kita lihat bagaimana mufarroqoh antal ulama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita dalam Islam. Kalau terjadi seperti itu, Ibu, maka eksekusi kita dalam mencari ilmu dan pandangan Islam, ambillah mana yang menurut Ibu sesuai dengan pemahaman Ibu, kadar ilmu Ibu, dan mana yang mudah untuk dijalani. Caranya seperti itu. Biarkan saja yang berbeda, karena memang Ibu mengikuti fatwa yang Ibu anggap itu baik dan cocok. Nah, seperti itu. Jadi kalau contoh, mohon maaf, mensikapi masalah yang sangat sensitif seperti hari raya kemarin, Sabtu dan Ahad, gitu. Sabtu dan Ahad. Orang seringkali memecah pikiran Sabtu Muhammadiyah, padahal belum tentu. Kalau Ahad itu NU, padahal juga belum tentu. Nah, ketika saya ditanya, dua-duanya itu pemerintah. Apa dasarnya, Pak? Lihat aja, pemerintah selalu melingkari 2 tanggal yang sama, yaitu tanggal merah. Jadi nggak ngefek mau Sabtu atau Ahad. Itu eksekusi yang sederhana. Kesimpulannya, untuk Ibu Anindya, jadi yang pertama, memastikan tabayun kita ini sudah sesuai atau belum adalah diri kita yang membutuhkan tabayun dan kepastian penjawaban tadi, atau yang kedua lakukan plan B jika masalah itu dianggap masalah sama dan ada orang lain pihak yang terlibat di dalamnya. Dan yang kedua, kalau menemukan banyak atau varian-varian dalam Islam, kita tidak perlu bingung, bersyukurlah karena kita punya banyak pilihan, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ambillah mana yang dirasa kita sesuai, kedua cocok, yang Ibu yakini punya kekuatan dasar yang rasional, manusiawi, dan tentu pendekatan-pendekatan dengan bacaan Bapak Ibu yang lain tentang masalah yang dimaksud.
Jadi kitalah tidak perlu bingung perbedaan, tapi ambillah mana yang memudahkan kita bisa menjalani. Demikian Bu Anindya, terima kasih. Ya, matur nuwun Ustaz, pencerahan buat saya. Matur nuwun Sama-sama. sangat. Ini sepertinya pertanyaan yang di forum chat sudah habis. Apakah masih ada Ibu Bapak yang akan bertanya pada Ustadz Andi? Masih ada sedikit waktu sebelum kita tutup kajian hari ini. Sepertinya sudah tidak ada, Ustadz. Saya dari saya saja tadi, Ustadz. Karena saya beranggapan, karena saya pernah, yaitu tadi berbeda pendapat, berargumen. Kok saya mencoba klarifikasi, mungkin saya masih emosi dan saya masih marah begitu. Saya menunda untuk klarifikasi begitu ya. Sampai suatu hari saya menyiapkan diri untuk klarifikasi dan ternyata jawabannya tidak memuaskan. Saya masih tidak terima gitu ya. Saya disalahkan misalnya gitu. Terus saya datang ke sebuah taklim, kajian, di situ disarankan diamlah. Nanti Allah yang menyelesaikan. Seperti itu bagaimana Ustaz? Kaitannya dengan tabayun tadi Ustaz. Atau nuwun Ustaz. Iya, baik, terima kasih. Yang punya masalah kita manusia, Bu. Jangan dibebankan kepada Allah untuk ikut campur. Allah memberikan ruang batin cipta kita berupa wisdom untuk memahami sebuah masalah. Itu yang Allah lakukan. Adapun masalah yang kita berbuat, kitalah yang menyelesaikan. Jadi tidak bisa ada masalah wis sabar wae kok rampung dhewe. Tidak bisa. Harus dieksekusi secepat mungkin, sebaik mungkin. Yang Ibu lakukan tadi, itulah yang disebut sabar dalam Islam, Bu. Sabar dalam Islam tidak mendiamkan masalah. Contoh, ketika tidak puas, maka segera mencari plan B. Ketika ada seorang yang dianggap paham agama atau ustadz atau guru agama bicara bahwa sudahlah nanti Allah yang akan mohon maaf saya berbeda. Jadi kalau al-as'ilah semacam itu, masalah semacam itu harus terus kita cari jawabannya, Bu. Memuaskan atau tidak itu alat ukurnya pertanyaan kita tadi. Kalau tetap juga Pak tidak terjawab, baru arruju ilal Quran wa sunnah. Cara mengembalikan Quran dan sunnah bagaimana? Ya plan B, plan C, plan D, plan E itu yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan arruju ilal Quran wa sunnah. Salah satu thariqahnya. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf Bapak Ibu, karena masalah yang bikin manusia, maka manusia berikhtiar untuk menyelesaikan. Lalu di mana peran Allah? Peran Allah adalah menyemburkan roh kesabaran kita, bukan sabar untuk tidak bertanya lagi. Sabar tapi membuat strategi, mencari waktu kapan cocok untuk ditanyakan ulang. Lalu peran Allah yang kedua adalah memberikan kita wisdom, fatonah, kecerdasan, agar orang yang ditanya tadi dilunakkan oleh Allah. Jadi tidak kita diamkan, tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, suatu saat saya akan klarifikasi lagi Allah, tolong tiupkan roh kebaikan dalam hati orang yang membuat saya jawab dan tidak memuaskan. Sehingga masalah terselesaikan dengan baik. Saya juga pernah seperti itu, Bu. Masalah keluarga, saya pernah klarifikasi, jawabannya juga tidak jelas. Saya tanya lagi tidak jelas, lama-lama darah naik ke ubun-ubun, lalu saya diam. Menyusun strategi. Kira-kira waktu yang cocok kapan, mungkin habis sholat, habis subuh, habis dan seterusnya, sehingga alhamdulillah mungkin lama, tapi selesai. Itu jauh lebih baik dan mulia daripada diam demi harmoni. Ya. Demikian Ibu Yulita, terima kasih. Terima kasih Ustadz, luar biasa. Saya jadi paling tidak kita jadi punya cara pandang bahwa sabar untuk sementara itu menyusun strategi, bukan sabar mendiamkan gitu ya Ustadz. Betul, ya. Terima kasih Ustadz. Ini sepertinya waktunya sudah melebihi dari pukul 7. Saya izin sedikit untuk memberikan konklusi begitu bahwa nanti diluruskan Ustadz jika saya ada kekeliruan.
bahwa tabayun itu diidentifikasikan atau diartikan sebagai klarifikasi, dan ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari munculnya prasangka-prasangka berkepanjangan di kemudian hari. Dan yang penting untuk membangun tabayun ini tadi adalah memperluas wawasan dengan menghadiri banyak kajian atau taklim untuk menambah wawasan dan ilmu sehingga dapat menghindarkan diri dari berprasangka. Lebih kurangnya saya mohon maaf Ustadz, mohon maaf juga Ibu Bapak jamaah jika saya dalam memandu acara pada pagi hari ini ada kesalahan dan dalam tutur kata. Saya kembalikan kepada Mas Dudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus Ustadz. Terima kasih. Terima kasih, apresiasi Bu Jelita. Alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khairan kasir. Yang pertama terima kasih banyak Ustadz Andi Dermawan atas tausiahnya. Semakin luas ini wawasannya karena ada yang pernah ngomong dolanmu sing adoh, srawamu sing jembar. Seperti itu Ustaz. Betul Pak. Aja pakai kata dalam tempurung gitu. Betul. Alhamdulillah. Yang kedua terima kasih banyak Bu Dr. Julita atas waktunya, alhamdulillah sungguh beruntunglah ketika Madam Kiati punya banyak teman, banyak sahabat yang bisa amin. Sekedar informasi, insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Ustadz Muniji Badron Ebres. Kemudian ini ada titipan doa Ustadz, nanti tolong dibacakan sebelum ditutup. Yang pertama dari Ibu Hajah Siti Qodilah binti Sastrowinoto yang kemarin sakit dan katanya di hari ini nanti insya Allah akan mau dioperasi. Kemudian juga ada titipan dari Ibu Hajah Supartini binti Wirarjo dan Ibu Hajah Samsiati binti Reswa Patmo yang minta didoakan semoga semakin sehat ya Ustaz. Amin. Jadi sebelum ditutup seperti biasa kita ambil gambar ya Bapak Ibu, mohon mic-nya ditampilkan. Dan alhamdulillah di pagi hari ini tadi yang join ada sekitar 55 orang. Alhamdulillah. Saya masih semangat kalau 50 lebih itu masih semangat, Masya Allah. Monggo Bapak Ibu kita ambil gambar J. Kak Cade. J. Monggo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar satu lagi. 1, 2, 3. Matur nuwun. Terima kasih kembali. Monggo Ustadz Andi, saya dipimpin doanya. Terima kasih Bapak Dudi dari Bu Julita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita luruskan duduk kita berkonsentrasi sejenak. Yang pertama kita berdoa agar ilmu yang selama ini dari berbagai hal yang masuk bermanfaat dan kita diberikan Allah kemudahan dalam menambah wawasan. Kedua, kita disehatkan oleh Allah dan tentu dijaga silaturahim kita dimanapun kita berada. Amin. Dan yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudari kita yang sakit, Ibu Siti Juwairiyah dan yang lainnya yang disebutkan oleh Pak Dudi tadi. Yang pertama, disehatkan oleh Allah kembali. Yang kedua, kalau juga masih tetap sakit, semoga dikuatkan oleh Allah dalam menjalani titah Tuhan berupa sakit. Dan kita berdoa semoga semuanya dalam kebaikan dan silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma stajib du'ana washfi mardatana warham amwatana. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma shfi anta syafi
la shifaan illa shifauka. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Andi. Saya kembalikan kepada Pak Dudi, silahkan Pak. Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini acara Zoom sudah selesai. Mohon dimaafkan kalau kami, saya Muhammad Dudi dan teman-teman yang terjadi banyak salah dan khilaf. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Amin. 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 Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuwun nggih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudi, terima kasih. Terima kasih Mas Dudi, sampai jumpa kembali. Ustaz. Pak Dokter matur suwun. Sama-sama, terima kasih. Mbak Anin, matur nuwun semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Pak Iin matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Didik matur suwun, Mbak Diah nuwun nggih, Mbak Dewi, Mbak Irma, Mas Mamat matur nuwun Mas nggih.